Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu meluangkan waktu untuk di sini dalam acara visualisasi budaya positif. Kegiatan ini saya lakukan dalam rangka mengenai dan program kegiatan budaya saya, yaitu program kegiatan budaya Kasmul. Dan hari ini ujian mengambil satu daerah kemudian kita sebelum ujian kita laksanakan mulai mulai beberapa sekolah dengan pendidikan kita. Jadi Bapak melakukan sebelumnya mari kita mengucapkan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan rahmat kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul dalam rangka berkumpul. Selanjutnya salam bahwa kita budaya positif ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Tetapi sebelum kita meletakkan budaya positif ini kepada anak didik kita, pertama kali adalah pada diri kita sendiri. Ya, karena apa? Kita ini sebagai guru sehingga menjadi contoh dan panutan anak-anak semua. Kalau kita saja ya, tidak meletakkan budaya positif mengenai disiplin. Kalau mengajak anak disiplin, mungkin anaknya juga lihat. Maka dari itu, saya harapkan sebelum kita kepada anak-anak diri kita,
kebiasaan, kebudayaan kalau tidak ditanamkan mulai kecil, nah itu anak itu Bapak Ibu. Ya, biasanya saja yang sudah ditanamkan sejak kecil, sudah dewasa saja tidak bisa menjalankan, apalagi kalau tidak diletakkan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama secara kompak. Karena apa? Kedisiplinan ini, kebudayaan politik ini, kalau tidak dijalankan secara kompak, yang ada di lingkungan sekolah, maka juga bisa dilakukan. Maka dari itu, saya mohon kepada Bapak Ibu Guru, serta edukasi juga, mari kita bersama-sama untuk meletakkan yaitu dengan adanya budaya politik yang sudah kita laksanakan yaitu pada yang pagi ini kita mengadu anak-anak ya dengan penuh salam, sapa, berjabat tangan dan ini adalah dasar bagi anak-anak untuk bisa berikutnya melatih kebiasaan yang positif ini harus kita jaga. Setelah itu kita datang ke sekolah untuk melaksanakan pembacaan surat Yasin, Asmaul Husna dan diteruskan dengan adanya sholat duha bersama. Maka dari itu harus kita istiqomahkan kegiatan seperti itu. Tetapi disiplin ini tidak itu saja. Contohnya saja di sekolah kita ada tata tertib. Tata tertib itu ada dua. Tata tertib buat anak dan tata tertib buat bapak ibu. Makanya kita harus bisa melaksanakan tata tertib itu. Agar apa? Kegiatan untuk membudayakan kegiatan yang positif ini bisa berjalan dengan lancar. Contohnya yang paling mudah setiap hari Senin, Selasa, upacara dan pakai seragam merah putih, pakai kopi, pakai putih, bersepatu. Nanti hari Rabu pakai jersey kopi dan Jumat Sabtu pakai rambut seragam. Ini adalah kebiasaan yang penting banget. Ya, begitu juga nanti di dalam tata tertib ini di sekolah itu secara global mengatur pelakon sekolah dan teknik. Tetapi nanti Bapak Ibu Guru mempunyai tata tertib sendiri yang ada di dalam kelas masing-masing dengan persetujuan anak-anak. Nah, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Apalagi dulu kalau waktu saya masih menjadi guru, anak-anak itu saya suruh menilai saya. Saya itu bagaimana? Saya suruh menilai kebaikan apa saya, kebaikan apa? Nah itu saya suruh menilai. Setelah itu nanti perjanjian di dalam kelas. Bapak Guru tidak boleh ini, anak-anak saya membuat sendiri. Setelah itu baru saya membuat aturan sendiri sama anak-anak. Karena anak-anak sudah menilai saya, sudah membuat peraturan pada saya, maka saya menilai. Dulu waktu di sana saya begitu, pakai HP dalam kelas. Jadi saya tulis, karena apa saya berjanjian? Nah, maka dari itu kalau sebulan pada saya tulis, karena pakai HP, karena sudah berjanjian. Maka dari itu saya menyarankan kepada Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk membiasakan kebudayaan positif yang baik. Kebiasaan yang baik itu mari kita jaga, mari kita tanam, mari kita laksanakan bersama. Dengan cara apa? Dengan cara pengawasan. Sehingga kalau kita sudah membuat peraturan, tetapi kalau tidak ada pengawasan, maka kegiatan itu juga tidak akan bisa berjalan. Maka dari itu kita perlu adanya pengawasan, saling membantu, saling mengawasi di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, sehingga tercipta ekonomi, tercipta kekompakan antara Bapak Ibu serta staf yang ada di negeri ini. Karena pembantu sekarang ini banyak kebetulan begitu. Dan kalau kita tidak lagi, maka anak-anak
tingkatkan. Begitu juga saya lakukan pada orang guru yang belum menjadi guru pemula, tepat-tepat cukup kegiatan masuk ke dalam guru pemula, sehingga buku ini adalah sebagai contoh motivasi pendorong terhadap tadi semua. Bagaimana Bapak Ibu? Siap jadi guru sudah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena apa? Bapak Ibu yang masih muda, kecuali kalau saya sebentar lagi sebagai guru tidak bisa bergerak menjadi guru pemula. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya mohon mari kita bersama-sama untuk memberdayakan kegiatan yang baik untuk menanamkan akhlak dan tingkah laku anak-anak SD negeri 2 Jogja. Semoga saja bisa istiqomah dalam melaksanakan kegiatan ini. Tidak ada bila mana ada kata-kata yang kurang dengan Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Guru, akhirnya dari yang selanjutnya yaitu apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau peserta didik kita. Ya, karena penghargaan itu bisa berupa barang, pensil atau buku atau mungkin uang atau dari penghargaan itu berupa ujian. Kalau kelompok kita mau
membuka pinjaman panjenengan Anda, atau akan tetap mengepalkan tangan itu karena Anda merasa ini sangat berharga bagi saya dan saya tidak mungkin memberikan ini kepada orang lain. Paham ya? Saya mulai menghitung 1, kalian lihat 1, 2, 3. Ya, sudah silakan semuanya kembali.
ada teori motivasi yang pertama mengatakan bahwa motivasi itu dilakukan menghindari ketidaknyamanan atau dukungan. Terkadang ada masyarakat kita yang takut datang ke panggilan sekolah karena apa? Takut nanti kalau dihukum sama guru. Itu adalah organisasi yang paling rendah, itu menjadi ketidaknyamanan atau dukungan. Anak mau melakukan PR karena kalau tidak melakukan PR nanti dibeli oleh dua kali misalnya. Tantangan yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau berkecukupan. Misalnya, kalau kalian dapat nilai 100 ketika ulangan nanti dikasih permen. Nah, itu dari motivasi mereka itu untuk mendapatkan imbalan. Saya mau disuruh ibu membeli cabe di warung. Kalau ibu mau memberikan uang 20.000 saja, berarti dia motivasinya mendapatkan imbalan. Nah, kalau motivasi yang selanjutnya itu untuk membiayai diri sendiri. Saya ada anak yang melaksanakan pembersihan kelas dengan sungguh-sungguh, menyapu, bersih, datang lebih awal karena dia tahu bahwa itu adalah tiketnya. Karena dari jauh dengan berjalan adalah tanggung jawabnya. Nah, itu jadi dia motivasinya untuk membiayai diri sendiri. Inilah motivasi yang ketiga, motivasi yang harus kita laksanakan bagi diri murid-murid kita, bagi diri kepada diri kita. Selanjutnya dukungan dan penghargaan. Bahwa penghargaan itu ternyata dilakukan sama dengan dukungan. Maksudnya bagaimana? Ya, ternyata dukungan dan penghargaan itu memberikan dampak yang sama. Padahal sebenarnya penghargaan itu sesuatu yang baik, tapi ternyata itu memberikan dampak yang sama. Sama-sama tidak baik untuk anak-anak, untuk kita diri kita. Dukungan. Dukungan merupakan tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi tingkatan motivasi yang terendah itu adalah takut kalau nanti akan mendapatkan dukungan baik dari guru, dari orang tua, ataupun mungkin dari misalnya kita dari atasan kita. Kemudian penghargaan. Penghargaan adalah satu tingkat di atas motivasi pertama. Jadi penghargaan itu merupakan motivasi yang satu tingkat di atas dukungan. Orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Jadi orang itu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasinya itu dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata penghargaan ini mempunyai dampak yang tidak baik. Di antaranya yaitu yang pertama, penghargaan dapat menurunkan kualitas. Misalnya ini yang kita alami di sekolah misalnya. Kemudian kemudian berikut adalah anak-anak. Ini kan dulu, nah seperti itu ya kan. Kalau kita mengatakan dia dinilai, maksudnya dinilai dikasih nilai angka itu ya, misalnya 1, ya dapat 20 buat mereka. Itu juga mereka akan sungguh-sungguh mengatakan mau dinilai. Tapi kalau kita mengatakan tidak, nanti kita bisa misalnya. Nanti mereka akan kalau bisa mereka itu jadi dengan adanya penghargaan itu bisa menurunkan kualitas yang seharusnya dikasih penghargaan dari nilai yang orang dulu kalau tidak tahu kalau tidak benar tidak digunakan dengan sungguh-sungguh. Ini yang perlu kita gunakan dan kita bahwa penghargaan itu tidak ada sebenarnya penghargaan dipakai tapi bisa juga oleh kita kemudian mulai yang sosial spiritual ya atau mulai dari perhatian atau mulai dari mau berkolaborasi dengan teman
tindakan itu secara tidak kita sadari berupa hukuman ataupun konsekuensi. Nah, apakah hukuman dan konsekuensi itu berbeda? Berbeda atau sama? Berbeda, ya, berbeda. Kita lihat dulu. Mencatat selalu kali di dalam hubungannya. Saya tidak akan melanggar lagi kalau besar sekolah. Saya itu merupakan suatu hubungan. Saya juga pernah makan seperti itu ya, karena ibu sudah tahu. Nah, selanjutnya, lari memiliki lapangan belajar 2 kali karena melanggar gaya di sekolah. Itu juga termasuk hubungan. Dan juga kalau tidak kelihatan 2 kali karena belum tahu. Mulai diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu juga merupakan hubungan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu merupakan konsekuensi. Kemudian memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu merupakan konsekuensi. Kemudian boleh disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sendirian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu merupakan hubungan. Kemudian lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ada pelajaran di sekolah. Konsekuensi. Nah, kira-kira jadi contoh yang dapat dibaca bisa signifikan. Apakah ada perbedaan hubungan dan konsekuensi? Menjadikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi banyak kertas, terus dicoret-coret. Kemudian disuruh mengganti. Hubungannya apa saja? Berkaitan dengan saat yang zaman ada mencoret-coret, kemudian disuruh mengganti dengan kertas yang masih bersih. Ya, itu sebenarnya ya. Ya. Kemudian yang pertama, mencatat sekali-sekali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah hukumannya terlambat dengan mencatat? Tidak. Ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa hukuman itu diberikan tidak sesuai, mungkin tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan. Tapi kalau konsekuensi itu ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Jadi sebaiknya tindakan yang kita lakukan, kalau kita melihat kesalahan kita, kemudian teman-temannya atau berbuat salah, itu kita memberikan konsekuensi atau hukuman konsekuensi. Ya, ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memanfaatkan orang lain. Itu adalah mendarat Wilson tahun 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menutup kesalahan, namun untuk menutup kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat kebaikan diri. Yang kelima, restitusi misalnya hubungan dosa yang membiasanya tindakan
terus ada. Namun peraturan sekolah itu bahasanya itu masih kurang sesuai, maksudnya begini, kurang harus lagi. Harusnya dalam bentuk keyakinan kelas. Ini adalah contoh peraturan. Nah, sebenarnya itu nanti kita akan membuat keyakinan kelas jadi peraturan yang nanti. Pertama, selalu memberikan buku keterangan. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi di sekolah peraturan ini belum menjadi penilaian. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Berkeliaran atau mengunjungi. Gunakan masker. Jangan menjaga kelas atau kerja. Saya akan membagikan pertanyaan ini, kemudian coba Bapak Ibu pikirkan kira-kira kita bisa buat dari peraturan yang ada di tabel survei itu yang seperti apa. Ini tidak akan salah ya, maksudnya tidak ada salah, tidak, ini merupakan pendapat kita. Silakan Bapak Ibu tuliskan menurut Bapak Ibu yang di kelas yang bisa kita lihat dari peraturan ini itu apa. Sebaiknya peraturan itu tidak menggunakan kata dilarang, tidak, jangan. Kenapa? Karena apa yang dilarang supaya apa? Supaya anak bisa mengatakan tidak. Kemudian
diperhatikan orang tuanya karena tidak mendapatkan kasih sayang. Teori kontrol. Kelima, teori kontrol itu menyatakan bahwa input itu dapat berposisi sebagai penghubung. Kemudian ini dapat memposisikan diri sebagai pembuat bicara. Kemudian ini dapat memposisikan diri sebagai teman.
menjadi anak itu seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu adalah beberapa kata-kata yang bisa kita lakukan untuk menenangkan keyakinan. Langkah-langkah restitusi itu menjadi 10. Yang pertama tadi dengan yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini akan saya tampilkan sebuah video yang menunjukkan contoh penerapan restitusi. Langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kesimpulannya adalah budaya positif yang diimplementasikan secara maksimal dan bermakna akan berdampak pada perilaku siswa kita sekarang dan di masa depan. Mereka akan menjadi pribadi yang berfungsi seperti yang baik dan pemimpin masa depan yang bijaksana. Baik, Bapak Ibu, Guru, demikian
membuat keyakinan kelas bersama-sama. Coba dulu ditanya, adakah sesuatu yang kamu rasakan di dalam kelas ini yang membuat kamu itu merasa tidak nyaman ketika belajar di kelas? Coba kita atau lagi yang lain mungkin yang mau tunjuk sendiri. Siapa dulu? Iya, silakan Mbak. Saya tidak nyaman apabila kelasnya kotor. Iya, kamu tidak nyaman apabila kelasnya kotor. Ada lagi? Ada lagi? Ya? Ayo Mbak, Mbak Dini. Saya tidak nyaman apabila ada yang merusak barang saya. Iya, apabila ada yang merusak barang kamu, kamu tidak nyaman. Ayo, ada lagi yang lain? Iya. Nah, ada yang sering keluar masuk kelas tanpa izin. Ayo yang lain? Saya dulu. Iya, Mbak. Ketika kelas ramai. Ketika kelas rame. Ayo, apa lagi yang lain? Anak laki-laki coba. Iya, iya dulu. Iya. Saya tidak nyaman apabila ada yang menulis dan Iya. Anak laki-laki. Coba Bayu. Kamu tidak nyaman saat gimana Bayu? Saat teman-teman tidak mengganggu, jadi setelah olahraga banyak bukan mobilnya dia adanya tapi tidak mengganggu pakaian kaki ya. Iya. Nah, pasti kalian semua itu meskipun ada yang membutuhkan, tetap ada sesuatu yang tidak nyaman ya. Nah, dari sesuatu yang tidak nyaman itu yang kamu rasakan kita bisa membuat keyakinan kelas, aturan-aturan di kelas. Misalnya tadi Sofi mengatakan saya tidak nyaman ketika ada yang ramai di kelas. Nah, dari situ kita bisa membuat keyakinan kelas yang bunyinya seperti ini. Menjaga ketenangan kelas, iya kan? Bersama-sama menjaga ketenangan kelas. Contohnya seperti itu. Nah, yang perlu diingat, keyakinan kelas sebaiknya jangan dimulai dengan kata tidak ataupun kata jangan, kata dilarang dan seperti itu. Paham? Ya, baik, silakan kalian tuliskan keyakinan kelas dan keyakinan kelas kan masing-masing. Ini membagikan kertas, silakan kami tulis di sini keyakinan kelas. Tulis yang bisa supaya bisa dibaca dari jauh. Pakai pulpen. Silakan ditulis. Dulu beri waktu 10 menit cukup. Ya, silakan tulis yang tulisannya yang besar supaya jelas ketika nanti dibaca. Jangan lupa tuliskan di bawahnya nama kamu ya. Pengganti
Jadi baju setelah